Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Azharul Faiz. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang berjudul tentang relasi hadis dan sains. Studi hadis kimia tentang kandungan air zam-zam untuk kekebalan tubuh. Dalam sejarah agama Islam, air zam-zam pertama kali ditemukan ketika masa Nabi Ismail, yang diceritakan bahwa ketika itu malaikat Jibril mengepakkan sayapnya, kemudian muncullah air zam-zam tersebut. Air zam-zam juga sering disebut sebagai air yang suci. Selain suci, air zam-zam juga dikenal dengan air yang istimewa, karena air ini cuma ada di Mekah dan hanya orang-orang tertentu yang bisa mengambil air zam-zam tersebut, seperti orang yang sedang melaksanakan haji dan umroh. Di Indonesia sendiri air zam-zam sering dijadikan sebagai oleh-oleh ketika mereka baru pulang dari tanah suci untuk melakukan ibadah umroh dan haji. Air zam-zam juga telah lama diyakini memiliki khasiat penyembuhan dan manfaat kesehatan. Keyakinan ini bersumber pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menyinggung tentang keutamaan air zam-zam dan anjuran untuk meminumnya. Namun, hingga kini pemahaman tentang khasiat dan manfaat air zam-zam itu masih terbatas. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara kepercayaan tradisional dan pengetahuan ilmiah atau sains dengan melakukan penelitian. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa air zam-zam ini muncul sejak periode Nabi Ismail, dan setelah memasuki periode Nabi Muhammad SAW, air zam-zam ini mendapatkan justifikasi langsung dari Nabi bahwa air zam-zam merupakan air terbaik yang ada di muka bumi ini dan mengandung banyak khasiat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh salah satu ilmuwan pakar air yang berasal dari Jepang, yaitu Masaru Emoto. Beliau meneliti tentang bagaimana kandungan air zam-zam ini untuk membuktikan kebenaran dari khasiat air zam-zam ini secara sains. Nah, jadi karena kita sekarang hidup di era modern, banyak sekali masyarakat yang sulit percaya dengan hadis-hadis tersebut. Makanya dibutuhkan penelitian mendalam untuk membuat masyarakat percaya bahwasannya hadis itu benar adanya. Nah, adapun hadis yang berkaitan dengan air zam-zam, yaitu artinya telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim berkata, Abdullah bin Mu'ammal berkata bahwa ia mendengar Abu Az-Zubair berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, air zam-zam berkhasiat sesuai dengan niat atau tujuan diminum oleh penggunanya. Nah, jadi pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 3053 ini, Nabi bersabda bahwasannya air zam-zam ini memiliki khasiat yang luar biasa. Saking luar biasanya air zam-zam ini, dia memiliki manfaat sesuai tujuan dari peminumnya. Nah, contoh ketika orang yang minum air zam-zam ini ingin menyembuhkan penyakit batuk, maka air zam-zam bisa menyembuhkan penyakit batuk tersebut. Nah, di dalam buku yang berjudul The True Power of Water karya Masaru Emoto, beliau melakukan penelitian di salah satu hotel yang ada di Malaysia tentang air zam-zam. Ketika meneliti, dia dikagetkan dengan bentuk molekul yang ada pada air zam-zam yang begitu indah, rapi, seperti berlian yang berkilauan dan lebih bercahaya daripada air biasa. Nah, di sini saya sudah mencantumkan gambar dari molekul air zam-zam dan air biasa. Di sini dapat dilihat bahwa molekul dari air zam-zam itu bentuknya seperti berlian yang berkilau begitu indah, sedangkan air biasa dia tidak terlihat berkilau. Menurut
Masaru Emoto, air zam-zam memiliki molekul-molekul air yang bisa berubah-ubah sesuai niat atau perkataan seorang saat meminumnya. Ketika mereka berdialog dengan hal yang positif, maka air zam-zam tersebut juga akan memberikan timbal balik yang positif. Selain itu, Masaru Emoto juga menyebutkan bahwa air zam-zam merupakan bentuk molekul yang sempurna dan teratur. Bahkan saking luar biasanya air zam-zam ini, ketika setetes dari air zam-zam dicampurkan dengan 1000 tetes air biasa, itu mampu mengubah kandungan molekul yang ada pada air biasa itu menjadi sama seperti air zam-zam. Melalui beberapa pengujian, Masaru mengatakan bahwa kualitas atau kandungan air zam-zam tidak dapat diubah meskipun air zam-zam didaur ulang, namun tetap murni. Air zam-zam dimurnikan oleh umat Islam dan dianggap sebagai salah satu untuk penyembuhan. Berdasarkan beberapa penelitian, air ini dikatakan ampuh untuk mengobati kanker dan mencegah pertumbuhan tumor. Hal ini karena air zam-zam dikatakan memiliki sifat onkolitik yang unik, yaitu sifat untuk mencegah dan menghancurkan sel kanker. Menurut beberapa peneliti, air zam-zam memiliki sekitar 34 mineral dengan kandungan yang tinggi, salah satunya kandungan fluorid yang sangat tinggi mencapai 0,75 ppm. Mineral-mineral tersebut membuat air zam-zam begitu menyegarkan bagi tubuh. Selain itu, Dr. Zaglur Najar juga menegaskan bahwa air zam-zam memiliki 2 ion, yaitu ion positif dan ion negatif. Ion positif terdiri dari sodium, kalsium, potasium, dan magnesium. Sedangkan ion negatif terdiri dari sulfat, bikarbonat, nitrat, fosfat, amonia, dan semua ion-ion yang ada pada air zam-zam ini berhubungan dengan penyembuhan penyakit. Nah, dari makalah tersebut dapat kita simpulkan bahwa air zam-zam sebagai air yang istimewa bagi umat muslim ternyata memiliki banyak khasiat di dalam bidang kesehatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi bahwa air zam-zam akan berkhasiat sesuai apa yang diinginkan oleh peminumnya. Banyak para ilmuwan-ilmuwan yang sudah meneliti tentang khasiat dan kandungan dari air zam-zam, seperti Masaru Emoto dan Dr. Zaglur Najar. Bahkan menurut Masaru Emoto, air zam-zam ini dapat merubah molekul dalam air yang dimasukinya dengan perbandingan 1:1000. Melalui beberapa pengujian, Masaru mengatakan bahwa kualitas atau kandungan air zam-zam tidak dapat diubah meskipun air zam-zam didaur ulang namun tetap murni. Selain itu, menurut Dr. Zaglur Najar, air zam-zam memiliki 2 ion positif dan negatif. Memiliki 2 ion, yaitu positif dan negatif, yang dimana kedua ion inilah yang mempengaruhi dalam proses kesehatan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.